Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 19 Juni 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 9 ayat 28. Dikatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kita telah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang abadi. Manusia itu pasti mengalami satu kematian. Kita bisa baca di dalam buku ND nomor 334, dikatakan nasa jolma ikon mate, dan penghakiman berikutnya oleh Tuhan. Sebagaimana manusia mati hanya sekali saja, Kristus dipersembahkan hanya sekali saja. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16. Atau Kristus Yesus menderita dan mati hanya sekali saja. Dan itu bukan karena dirinya sendiri atau karena dosanya sendiri, tetapi untuk menanggung dosa banyak orang. Dia akan kembali bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menunggunya. Bandingkan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya sendiri untuk yang kedua kalinya, menjumpai orang-orang yang telah dibersihkan dengan darah pendamaiannya. Orang yang dimaksud adalah kita yang ditebus, yang menantikan Dia. Orang-orang percaya kemudian akan masuk ke dalam keselamatan sempurna dan hadirat Allah yang sesungguhnya. Orang-orang yang mengenal sukacita keselamatan akan mengenal juga pengharapan akan kedatangan Tuhan. Yesus Kristus adalah keselamatan kita, dan itu pasti. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita punya tanggung jawab untuk tinggal dalam Yesus Kristus. Yesus pokok dan kita rantingnya. Untuk bersama Yesus, kita hidup di dalam Yesus. Apapun yang kita lakukan dan pikirkan, semuanya bersumber dari Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah karena kita memiliki Yesus Kristus yang adalah keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Firman-Mu menyatakan bahwa dosa adalah masalah yang sangat serius dan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas
hanya dengan korban-korban dan tata ibadah sebagaimana diatur dalam perjanjian lama. Tetapi dosa hanya bisa diselesaikan oleh darah korban yang kudus, yang mulia, yaitu darah Kristus Yesus sendiri. Oleh karena itu, kami sungguh bersyukur atas pengudusan dan pemulihan kami orang percaya atas dosa-dosa dan kejahatan yang kami perbuat. Dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib, kami dilayakkan untuk menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal. Sadarkan kami Tuhan, bahwa kesempatan untuk menerima keselamatan hanya satu kali saja dalam kehidupan ini. Untuk itu tolong kami supaya kami selalu meresponi anugerah keselamatan dengan hidup setia dan taat melakukan kehendak Allah, hidup benar dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, anugerahkan kami kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera-Mu. Biarlah kami selalu mencari Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Allah. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang berbeban berat dan yang letih lesu, hibur mereka yang berduka cita. Berkati gereja-gereja, para pemberita Injil di seluruh muka bumi ini supaya semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus. Berkati para pemimpin bangsa-bangsa dunia, terutama pimpinan bangsa kami negara Republik Indonesia, supaya pemerintah kami mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan semua para pemimpin bangsa dunia dapat meningkatkan ekonomi dunia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.